Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Bintang Rahmatullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang easy money policy. Sebelumnya, pernah gak sih kalian sadar kalau belakangan ini tuh harga-harga mulai turun? Contohnya nih, seperti makanan beku, mobil bekas, makanan kaleng, dan minyak penghangat rumah. Mungkin dulu kita mikir, duh, kenapa ya harga-harga itu mulai naik terus? Apakah ekonomi kita lagi jelek ya? Atau coba kalau ekonomi kita lagi bagus, pasti harganya mulai turun. Tapi sekarang pas harga-harga beneran turun, apakah ekonomi kita lagi bagus? Jawabannya tidak dong. Justru ini tanda kalau ekonomi kita lagi lesu. Dalam ilmu ekonomi makro, fenomena turunnya harga disebut deflasi atau bisa dibilang inflasi negatif. Jadi, kalau inflasi itu harganya naik, sedangkan deflasi itu harganya turun. Tapi jangan salah, inflasi dan deflasi itu bisa sama-sama bahaya kalau kadarnya berlebihan. Keduanya bisa bikin ekonomi kita lagi krisis meskipun cara kerjanya itu berbeda. Misalnya nih kita lihat negara Zimbabwe yang kena dampak inflasi sejak 2008, atau Jepang yang kena dampak deflasi parah di tahun 1990-an. Loh, harga turun kok malah bahaya? Bukannya bagus ya? Nah, dalam ilmu ekonomi kita gak bisa bahas dari sisi konsumsi saja. Ingat, setiap uang yang kita belanjakan itu adalah pendapatan buat orang lain juga. Kalau harga-harga barang pada turun, itu berarti pendapatan orang lain juga turun. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, bisa berujung yang namanya deflasi spiral. Dan ini serem banget loh. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi, kita cari tahu dahulu kenapa sih harga bisa turun. Ada dua alasannya. Yang pertama, barang kebanyakan alias oversupply. Jadi, barang yang kita jual lebih banyak daripada barang yang kita beli. Yang kedua, permintaan menurun atau low demand. Nah, ini yang bahaya karena daya beli masyarakat lagi turun-turunnya. Kenapa ya daya beli bisa turun? Macam-macam penyebabnya. Bisa karena kredit macet kayak yang terjadi di Amerika tahun 2008, atau pasca perang kayak di Eropa tahun 1920-an, atau gara-gara pandemi yang kita alami pada tahun 2020. Nah, di sini peran bank sentral atau BI sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas ekonomi. BI biasanya melakukan kebijakan easy manipulasi atau kebijakan uang longgar, di mana kebijakan tersebut dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Bertujuan yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mengurangi pengangguran. Yang ketiga, meningkatkan likuiditas. Yang keempat, mencegah deflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia atau Bank Sentral menerapkan beberapa langkah dalam kebijakan easy manipulasinya. Langkah-langkah ini dirancang untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar sehingga dapat merangsang aktivitas ekonominya. Adapun kebijakannya dilakukan meliputi: pertama, mengurangi suku bunga agar masyarakat dan pembisnis terdorong untuk meminjam uang. Yang kedua, membeli surat berharga supaya meningkatkan likuiditas di pasar karena bank sentral membeli obligasi dari bank komersial. Yang ketiga, mengurangi cash ratio supaya bank bisa menyalurkan lebih banyak pinjaman kepada masyarakat.
Kebijakan easy manipulasi telah diterapkan di berbagai negara sebagai upaya untuk mencegah terjadinya deflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Beberapa contoh penerapannya, kebijakan ini dapat dilihat dalam berbagai situasi krisis ekonomi seperti Amerika Serikat. Amerika Serikat pernah melakukan kebijakan ini setelah krisis keuangan tahun 2008 dengan menurunkan suku bunga hingga mendekati nol untuk memulihkan ekonominya. Yang kedua, Indonesia. Indonesia juga menerapkan kebijakan serupa selama pandemi COVID-19 untuk mendorong pemulihan ekonomi dengan menurunkan suku bunga Bank Indonesia dan membeli surat utang pemerintah. Meskipun easy manipulasi ini bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penerapannya tuh harus diawasi. Jika jumlah uang yang beredar berlebihan dapat memicu inflasi dan melemahkan mata uang. Oleh karena itu, Bank Sentral atau BI perlu menyesuaikan kebijakan ini agar tetap seimbang antara pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Thanks for watching. Bye bye.